Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika dengan NIM 2001412013. Ketika kalian melihat pohon mangga, kalian jangan hanya berpikir kapan pohon mangga itu akan berbuah. Kalian juga harus memperhatikan dan memikirkan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga itu, dimulai dari biji sampai menjadi dewasa. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa akibat jaringan meristematik. Dan jaringan meristematik adalah jaringan yang selnya masih aktif membelah. Pertumbuhan memiliki dua sifat, yaitu pertama, irreversibel, tidak dapat kembali ke semula, yang berarti jika suatu tumbuhan sudah tinggi, tidak mungkin menjadi kecil lagi, bahkan tidak mungkin menjadi biji kembali. Kedua, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif artinya dapat dihitung dan diukur dengan menggunakan penggaris maupun alat ukur khusus. Kualitatif artinya dapat dideskripsikan. Pertumbuhan pada tumbuhan terbagi menjadi 4 fase, yaitu pertama, fase awal. Fase awal ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Kedua, fase logaritmik. Fase logaritmik ditandai dengan pertumbuhan kecepatan maksimal. Ketiga, fase perlambatan. Keempat, fase stasioner. Fase stasioner ditandai dengan terbentuknya proses pertumbuhan. Keempat fase tersebut dapat dilihat dengan kurva yang berbentuk huruf S seperti pada gambar. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan, berdiferensiasi atau berspesialisasi. Tumbuhan dikatakan dewasa bila telah siap melakukan fertilisasi atau pembuahan. Jaringan meristematik berdiferensiasi membentuk organ akar, batang, dan daun. Selanjutnya perhatikan penampang akar pada gambar. Akar dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kalitra atau tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar pada saat menembus kebun. Kedua, meristem apikal atau zona pembelahan karena selnya masih aktif membelah. Ketiga, zona pemanjangan atau elongsi. Sel mulai berhenti membelah tetapi memiliki ukuran yang panjang. Keempat, zona diferensiasi. Sel mengalami spesialisasi atau diferensiasi baik berdasarkan struktur maupun fungsi. Selanjutnya, perhatikan ujung batang berikut. Pada ujung batang terdapat beberapa bagian. Pertama, meristem apikal atau meristem ujung adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Kedua, daun primordial atau daun muda. Primordial daun terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apex pucuk. Ketiga, tunas aksilar. Tunas aksilar atau tunas lateral terletak pada bagian ketiak daun yang pertumbuhannya akan membentuk cabang atau bunga. Dan itulah pemaparan materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.